Tes, kedengeran nggak? Oh, kecil. Ya, Kurang ngebas, nggak ngerti bikin jadi bass. Ya. Oke, kita mulai ya. Nah, ini bagian kedua dari Candlestick Mania. Live, keren ya. Kebetulan di ruangan saya ada beberapa temen yang lagi nonton. Jadi kalau kalau ada berisik-berisik mohon mohon maklum. Oke. Kemarin kemarin kita udah dapat yang body for power. Terus Shadow itu kasih informasi tentang support resistance, lalu Shadow untuk target movement. Bentar saya ada telepon lagi. Nah, ada. Nah. Oke, maaf barusan ada telepon. Kemarin kita udah belajar soal body for power, kemudian shadow untuk support dan resistance, lalu shadow untuk target movement, lalu soal break, breakout, dan soal konfirmasi. Yang kemarin ya, jadi shadow-nya kita jadikan shadow high jadi resistance level, jadi resistance level, dan shadow low jadi resistance, jadi support. Jadi dari satu kondisi seperti ini, informasinya adalah seperti ini. Jadi ini ada resistance level, dan ini ada support level. Body for power ya, kasih informasi kalau di sini lebih seller lebih banyak dibandingin buy. Lalu ini breakout. Nah, kemarin kita bilang kalau breakout bagusnya dia sewarna ya. Kalau breakoutnya oleh bearish, kalau ini berarti warna hitam. Yang sebaiknya warna hitam juga. Dia tidak sewarna. Berarti konfirmasinya lemah. Konfirmasinya lemah. Nah, yang ini akhirnya yang namanya konfirmasi. Badannya memanjang lagi ya, sellernya mulai masuk lagi panjang. Ini kemudian ini tentang dari bear. Jadi akhirnya ya gini ya, semua hampir semua targetnya ini kalimat yang sering saya tampilkan. Trader yang baik itu adalah pengamat yang baik, sementara trader yang menang adalah pengamat yang mampu memanfaatkan si. Kemudian ini juga suka suka kalimat ini suka mengundang pertanyaan yang ya sebagai pengamat yang baik ya amati aja. Misal mungkin Anda amati ini ketiaknya. Ini ini mesti dia balik kanan balik balik badan dulu baru kita tahu. Kalau sekilas tapi kalau dia balik badan ya belum tentu ya. Ini berikutnya ada uh, tiga entry model yang sering saya. Yang pertama itu entry on power. Yang kedua kemudian entry on breakout dan yang ketiga adalah entry on breakout confirmation. Yang pertama entry on power. Di sini saya body candle-nya memanjang.
body candle-nya mau main. Kita lihat bodinya kecil terus dia ini saya masuk. Lalu shadow height-nya ini berarti shadow height-nya kita jadikan tempat untuk meletakkan stop loss. Caranya ya untuk bisa kayak gini biar kita bisa pastikan body. Maka kita harus berusaha masuk di dari time frame yang Anda gunakan. Bisa dipakai metode ini juga bisa tidak hanya di time frame favorit saya yang 15 menit tapi sebenarnya di semua time. Anda mesti rada-rada waktu closing candle itu. Yang kedua adalah entry on breakout. Mungkin dulu pertama yang di breakout apa dulu? Ini ada shadow low, tarik garis, kena juga ada shadow yang sama. Ini ada support, terus di breakout. Nah kita bisa closing candle. Stop loss-nya tetap. Saya tidak bicara soal taking profit, saya bicara soal stop loss. Taking profitnya mah terserah demo, yang penting stop loss-nya aja. Kemudian ini untuk yang sedikit lebih itu kadang-kadang kita juga perlu untuk breakout confirmation. Ini terutama biasanya sih karena saya suka ketinggalan sih. Misalnya kayak yang di FOMC saya ketiduran, dia udah breakout ya saya masuknya di konfirmasi dia. Jadi kita tunggu satu candle lagi. Jadi dia udah breakout, jadi tetap dari kasih konfirmasi, nah masuknya di closing candle. Seremnya adalah yang ini terkadang kesannya kita jadi kalau seperti ini lagi sell, itu sellnya sepertinya sellnya lagi dulu. Tapi tenang aja kalau panjang dia trennya masih memang trend dan power berpihak ke bearish ya, dia nanti akan bikin new low lagi. Yang perlu kalau seperti ini, yang pertimbangan kita adalah di mana kita akan meletakkan stop. Ini terdekatnya mungkin ini. Terjauhnya dia pakai yang ini lumayan lebar aja. Nah ini contohnya juga sama. Kalau yang seperti ini dia udah breakout. Kalau mau masuk aja, masuk entry on breakout jadinya. Kasih stop loss di sini. Kalau lebih sabar, tunggu beberapa candle, jadinya 2 candle di sini baru masuk. Nah, ada menurut saya ada beberapa hal yang jadi pemikiran saya kenapa saya entry di closing candle. Yang pertama mungkin karena saya manual trade ya, jadi saya nggak pakai pending order, saya langsung eksekusi aja. Yang pertama itu karena bisa membantu saya dari sisi kesabaran dan disiplin. Kesabaran tuh misalnya seperti ini, sekarang kita lagi menit 28, saya di time frame 15 menit. Ya closing candle-nya adalah menit 30. Ya saya mesti sabar 1-2 menit gitu kan. Ya. Dan kedua, nah dengan kayak gini juga disiplin jadi terbentuk. Jadi saya tinggal lihat jam aja. Disiplin saya hanya di jam. Yang kedua, memastikan bentukan body. Jadi, misalnya saya sell pengen di body yang bearish, saya kan udah lihat dia mendekati bearish atau tidak. Kalau dia di menit ke 25, misalkan di menit 28 ini dia berubah warna, saya bisa putuskan untuk tidak jadi ambil posisi. Ini contoh dari tadi. Ini misalkan lagi menit ke 57, sementara saya misalkan misalkan lagi di time frame 15 menit ya, saya tinggal sabar sekitar 2 menit lagi baru ngeklik. Jadi kesabaran dan disiplinnya jadi ada gitu. Jadi saya melatih kesabaran dan disiplin saya melalui entry selalu di closing candle. Oke, ini aja materi hari ini, hanya ini. Terima kasih, sederhana ya. Terus sekarang kalau yang mau bertanya silahkan. Bisa, kalau ada mikrofonnya silahkan, udah saya unmute semuanya. Ada Darson juga. Oke, kalau yang mau tanyakan silakan, bisa langsung, kalau punya mikrofon silakan. Kalau enggak bisa lewat Telegram. Itu konseling apa yang gimana? Saya belum lihat di konseling. Konseling tuh
Nampaknya gimana ya? Nampaknya turun. Oke. Yang menarik ya ada candle panjang kayak gini kan. Terus pakai ini deh, saya lihat ini deh. Nah, dia breakout, kita nunggu dia jadi eh, konfirmasi ya. Mungkin satu candle bearish lagi baru saya masuk kalau mau sell ya. Jadi sekarang menit 30, mungkin menit 44 kalau ini jadi bearish kayaknya boleh ya masuk ya. Pakai kayaknya ya, enggak. Saya sensor tadi. Itu benar-benar breakout. Breakoutnya nggak main-main, breakoutnya beneran. Kan dia breakout beneran. Karena saya tidak hadir di sini ya, saya nunggu konfirmasinya dong berarti. Hanya sekarang yang muncul ini candle bullish, malah sempat nyentuh lagi ke area yang di breakout. Jadi belum ada konfirmasi. Saya nunggu candle yang kasih konfirmasi kalau ini breakout. Slide 1 gambar terakhir. Slide 1 gambar terakhir. Maksud nunggu aja. Yang ya yang breakout konfirmasi ya. Oke, mungkin masih ada yang bingung antara break dan breakout. Itu tinggal tinggal nonton rekaman yang kemarin kan udah di YouTube kan dengan Darson ya. Jadi kita tinggal tinggal tonton lagi itu ada penjelasan dan breakout. Kalau break itu cuma cuma shadow-nya aja. Kalau breakout bodinya. Nah, ini mulai candle bearish-nya mulai mulai mengarah jadi bearish ya. Kita tinggal nunggu menit 44. Saya mesti sabar 12 menit deh. Jangan banyak kan. Sebentar di sini aja kayaknya menarik. Tunggu aja ya. 12 menit sambil sambil nunggu pertanyaan. Kalau bear konfirmasi breakout. Oh, mic-nya belum di. Siapa itu? Darson. Halo, cek Pak. Halo, tes. Oke, halo, ya. Pak, mau nanya apa di chat Ya, GU gimana? ini, Pak? Oke, gimana? Tadi candle di itu M15 ya? Betul, 15. Ah, itu tadi kan udah sempat breakout, Pak. Cuman candle berikutnya kan jadi bull candle itu. Ada dengan bull candle body kecil. Halo? Halo? Putus-putus, Pak. Ah, ini murni koneksi nih. Nah, soalnya putus-putus toh. Iya, ini 1% bukan. ini murni koneksi kalau ini. Saya pakai Tri, Pak, Speedy. Nggak connect dari pagi. Time frame-nya ngotot. Ngotot. Ini murni koneksi. Memaksakan kehendak gitu. Ini udah banyak candle. Kalau 1% dia mesti menuju candle seperti ini contohnya. Kalau saya misalkan masuk, saya entry-nya sebenarnya jadi ada dua model antara model konfirmasi breakout dengan 1% saya gitu kan. Ya nggak bisa deh nanya. Udah tes. Oke, tinggal dipilih aja udah disiapin nih. Tanya dong, oke. Wah, oke kenapa? Mbak, kalau candle yang ini
belum bisa. Nah ini kan, kayak ini breakoutnya konfirmasinya lemah, di masih setara dengan ini, jadinya nggak belum. Sebenarnya kayak gini, konfirmasi breakout tuh bodinya tetap berada di bawah body yang sebelumnya breakout. Jadi ini breakout body ini, jadi selanjutnya mesti ada body candle yang berada di bawah body ini. Nah, kalau ini kan dia masih di lingkungan bodinya si yang ini, body yang breakout. Nah, baru maka konfirmasinya baru ada di sini. Oke, terjawab ya. Duh, ini beneran kesannya kita kalau saya ngeklik nih sell on di pon tuh jadi itu. Kemudian sekarang janji, ya dia sedang mengarahkan konfirmasi breakout. Kalau kalau profit ya valid, kalau nggak profit nggak valid. Dia breakout kan, tidak konfirmasi. Terus kemudian body candle ini masih berada di lingkungan body si ini, si yang candle. Nah, candle yang inilah bodinya kan kalau dia jadi tetap seperti ini tetap konfirmasi. Kenapa kan berada di bawah dari body yang nge-breakout. Kalau nggak tuh ya nggak jadi hamil bener. Halo? Malu. Ya. Ini sambil main tembak-tembakannya. Suara game tuh kan. sambil sambil main Time Crisis dia tuh. Nggak diridoi. 37. Normalnya sih udah gatel ya enggak? Normalnya udah gatel, tapi kita kan tetap saya strict ke sini. Jadi saya mesti nunggu sekitar 6 menitan. 7 menitan, sorry, 7 menit. Nah, ini 6 menit. Ini kalau break sini Masuk. kalau nggak break Break, saya masuk, kan konfirmasi. Konfirmasi. kalau mau lebih besar kali mbak ya. Iya. Bilongnya ada tingginya dengan lompat. Oh tadi ada foto. Ya, tes, terima. Oke. Iya, ini kebetulan di ruangan saya lagi ada beberapa teman yang lagi ton saya yang jelasin. Closing candle sekarang mesti nge-breakout shadow. Saya sih enggak. Kalau dia bisa nge-breakout shadow itu lebih seru sih. Karena kan shadow kan jadi kita bisa anggap dia sebagai support ya. Nah, kayak gini. Sorry. Duh, kemana naik? Oke. Nah. Stop loss. Saya gue tanya kenapa mau masuk ya? Karena mau masuk aja. Semoga satu hari, amin. Karena kalau dia jadi bear tetap terus bodinya juga ya lumayan lah, boleh lah gitu kan, masih kasih konfirmasi. Ya ini sudah bisa dikatakan konfirmasi.
Biasanya body body kemarin kan belum, makanya mesti bersabar, makanya mesti bersabar. Panjang dia. Nah ini kayak gini, memang terlihat panjang, tapi dia baru break. Udah, saya tetap konsen di itu aja deh. Klik sekarang ternyata closingnya doji. Ya, itu takutnya begitu. Masih 3 menit lagi. Oh, sorry, nggak kelihatan tim viewer. Ada pertanyaan di tim. Entry Euro USD kemarin kena SR, lalu entry dan baik arah. Itu bagaimana? Maksud saya kalau saya sumbang kena SR sudah. Tadi pagi saya sebenarnya udah jawab, itu butuh 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 pengamatan ya, butuh pengamatan kenapa sampai akhirnya kemudian kita putuskan setelah kena stop loss terus kita balik arah. Jadi butuh pengamatan, dan pengamatan itu bisa jadi ketahuannya ya, ya jurnal, lagi-lagi jurnal. Kalau jurnalnya udah kelihatan gampang deh. Kalau memang berhenti ya berhenti. Sebaiknya gitu. Kalau udah kena stop loss ya udah. Kalau saya cenderung dari pagi ya santai aja, klik aja gitu. Nah, kalau gini tambah tambah seru ya jadinya, supportnya seakan-akan nih kalau closingnya begini tambah 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 tenang dong gitu ya maksudnya ya. Ya kepikiran terus lossnya ya benar. Jadi kalau apalagi pagi apa tengah malam pula ya. Nah stop lossnya tengah malam, ya, tinggal tidur aja lebih enak sih. Besok pagi baru baru berjuang lagi. Ini siapin dulu deh. Tapi kalau kita pikirin pikirin aja ya, emang lossnya bakal balik kalau kita pikirin aja. Mengenai itu ternyata nggak sesuai dengan dan SL, mending ATM diumpetin. Maka direncanakan dari awal. Anda misalkan misalkan di balance itu digunakan untuk seminggu ya, baru misalkan untuk seminggu gitu ya, seminggu kemudian tadi malam ya udah minggu depan baru baru di deposit. Sekarang ya bengong aja, nonton aja. Oh, menit 44 ya. Oke. Lu salah. Sorry, saya salah account. Nah, ini kecelakaannya begini nih, saya salah account. Ya, lama lagi loginnya. Nggak jadi deh. Udah nggak jadi deh. Terlewat saya.
nggak jadi entry tadi salah. Memalukan banget nih, coba lihat not enough money. Pakai demo buat SL di break. Bener, bagus kok. Saya malah nggak ini nggak masuk jadinya. Ya saya next aja deh. Mana spreadnya pas lagi kecil lagi. Aduh, menyakitkan. Oke, ada lagi. Aduh, saya malah salah kon tuh. Tadi saya masukin ke kon yang saya lagi saya siapin untuk trading Nikkei. Hanya balance-nya belum masuk. Iya, fatalan saya. Oke, ada lagi yang menanyakan? Kalau nggak ada ya selesai deh. Kalau nggak ada, Mbak, kapan kita pakai? Saya favoritnya pakai favorit aja sih saya sih sebenarnya. Kalau ke favorit saya kan biasanya 15. Favorit saya biasanya. Jadi saya konsentrasinya di 15. Kalau saya geser ke 30 tuh biasanya kalau udah masuk di 15 kemudian saya geser ke 30 tuh tujuannya mau cari stop lossnya aja. Ya M30 si Arif biasa pakai 30. Biar beda kata. Gak seru kalau pakai 15 juga. Hari ini tadi bahas apa ya? Apa ya? Bahas lilin kecil. Atau kadang-kadang juga begini ya. Ini 30 baru candle pertama coba 30 baru candle pertama 30 itu kan ada itu 30 kan 2 kali 15 coba lihat 15-nya. Lewat. Terlewat di sini kalau nekat sih biasanya nyari ke sini. Berarti nunggu 30 menit lagi. Tapi itu hanya kalau iseng aja lagi iseng kalau enggak. Nah, keren kan? Ternyata saya memang dibimbing tidak ngeklik ya, biar nggak floating. Saya merhatiin yang ini. Sebenarnya saya udah nggak merhatiin ini sih. Ini kan dia udah eh,
break ya. Keren. Ini kalau punya yang ini ya bagus juga sih. Oke, ini breakout dia. Masuk entry on breakout. Terus kalau kalau garis-garisnya dihapus, jadinya masuk di 1% candlestick. Kok jadi jauh ya? Kalau udah teori apa bisa, tapi males gitu kalau kalau kita ngeliat support resistance yang dari berbagai time frame pusing. Kalau saya sih kalau support dan resistance levelnya hanya di itu aja, hanya di time frame tempat saya entry. Jadi seperti ini ya berarti pakai yang 15 aja, saya nggak merhatiin yang dari daily. Kecuali udah ada posisi. Terus saya mau geser-geser stop lossnya baru saya pindah-pindah ke time frame. Atau misal ya, kita lihat yang dari daily-nya ya kan. Nah, daily-nya dia punya yang ini. Oh, kecilan. Lebih kecil. Biar agak jauh. Eh, nggak kelihatan. Kalau nggak, ya. Ini ya. Terus saya pindahkan ke 15. Tak terlihat dia. Masih terlalu bawah gitu. Kalau saya sih cenderung konsentrasinya di time frame tempat entry. Aduh, kenapa tadi bisa salah kon? Iya, menurut saya sih lebih 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 enak ngelihat di time frame yang kita mau entry aja. Di time frame yang mau kita entry aja. Kita nggak terlalu pusing. Makin banyak time frame, makin terlalu detail analisanya, bukan makin clear sebenarnya. Kadang-kadang jadi tambah bingung. Hasilnya malah jadi nggak bisa entry malah jadi. Makin banyak pertimbangan, akhirnya nggak entry begitu. Dapat low banget deh. Yang menarik hari ini sebenarnya juga oil ya. Oil hari ini luar biasa nih. Jadi 32 sekarang 32, 20 bisa kelihatan kayaknya. Gue menemplat ke atas. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri aja ya. Kalau nggak ada, oke kita akhiri aja deh. eh Siap-siap besok deh, besok mungkin lebih seru ya. Thank you.